Baik, saya panggilkan saja tim pro dari SMA 1 Tangerang. Boleh kasih tepuk tangan? Oh ya. Ya, ini tim pro dari SMA 1 Tangerang. Lalu juga saya panggilkan dari tim yang kontra dari SMA 20 Kabupaten Tangerang. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya Lin Fridianto. 3 kecamatan di Aceh Utara terendam banjir akibat tingginya curah hujan di dataran tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara terlihat kondisi banjir yang melanda Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Banjir terjadi sejak Jumat menjelang petang akibat tingginya curah hujan di kawasan dataran tinggi Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Selain Tanah Luas, banjir juga melanda 2 kecamatan lainnya, yaitu Matangkuli dan Pirak Timur. Rata-rata ketinggian banjir di 3 kecamatan tersebut berkisar antara 30 hingga 50 cm. Menurut warga setempat, ini merupakan banjir ketiga kalinya dalam tahun 2023. BPBD Aceh Utara mengimbau agar warga tetap siaga dikarenakan intensitas hujan masih tinggi. Oke, baik. Kita akan langsung masuk ke sesi yang ketiga dengan judul Bencana Alam. Untuk yang di babak pertama ini kita akan memperdengarkan perkenalan dari SMA 1 Tangerang yang akan diberi waktu sekitar 1 menit. Boleh dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim Jongs Manitra dengan nama saya Nabila Susanti sebagai pembicara pembuka. Saya Daniel Fajar Simanjuntak sebagai pembicara inti. Dan saya Andini Nisrina Putri sebagai pembicara penutup debat kali ini. Kami sebagai representatif dari SMA Negeri 1 Kota Tangerang mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi kita semua. Semoga kelak kompetisi ini menjadikan kita sebagai pemuda yang unggul dalam memimpin bangsa Indonesia. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, mari kita mulai saja debat ini. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 1, Jaya Manitra. Sekian, terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah dari SMA 1 Tangerang. Oke, dan itu dari tim yang pro ya. Saat ini saya akan minta perkenalkan diri dari tim yang kontra dari SMA 20 Kabupaten Tangerang. Waktunya 1 menit, silakan dimulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan kita dari tim SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Saya Ahmad Alimun Ali Musa Firdaus sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan rekan saya. Halo semua, saya akan menyampaikan sedikit quotes di mana kesempatan itu diibaratkan seperti pintu. Apabila ada salah satu pintu tertutup, masih banyak pintu lain yang terbuka. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anita. Saya sebagai pembicara 2 dari SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Salam hormat untuk Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Clarissa Hani Wijaya. Bisa dipanggil Clara. Saya sebagai pembicara 3 atau opening statement dari SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan dari SMA N20 Kabupaten Tangerang. Baik, yang akan menjadi tim yang kontra. Baik, saat ini materi debat untuk sesi yang ketiga ini dengan judul Bencana Alam. Dengan mosi pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan saluran air. Saya bacakan terlebih dahulu sebelum dimulai debatnya. Banjir adalah bencana alam yang terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau laut ke daratan.
Penyebabnya bisa berasal dari hujan lebat, tanah yang tidak mampu menyerap air dengan baik, atau kerusakan bendungan. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk kerusakan rumah, fasilitas umum, dan juga mengancam nyawa manusia serta hewan. Selain itu, banjir juga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit kulit dan pencemaran air minum. Bagaimana pendapat pro dan kontra terkait tindakan pencegahan penanganan banjir? Apakah harus fokus pada pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan saluran air, ataukah pada peningkatan kesadaran manusia dan pendidikan mengenai penanganan banjir? Di babak yang pertama ini, saya minta argumennya dari masing-masing tim pro dan juga kontra dengan waktu 2 menit. Saya minta terlebih dahulu dari tim yang pro terlebih dahulu, dimulai dari sekarang. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Panelis yang terhormat. Setelah akan berpikir kami dari tim oposisi, izinkanlah kami menyampaikan mengapa kami sangat menyetujui dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan saluran air sebagai cara untuk mencegah dan mengatasi banjir. Tetapi sebelumnya izinkanlah kami untuk mendefinisikan banjir. Banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dan juga aliran air yang meluap. Oke, ada 2 alasan utama mengapa kami sangat menyetujui dengan adanya pembangunan bendungan dan saluran air. Yang pertama, infrastruktur ini merupakan solusi yang sangat tepat untuk menanggulangi banjir. Karena sadarlah bahwa fungsi dari saluran ini adalah untuk mengendalikan debit air saat hujan deras. Lalu yang kedua adalah infrastruktur ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan didukung dengan adanya implikasi turunan, yaitu yang pertama adalah infrastruktur ini seperti bendungan dapat mengalir ke saluran irigasi sehingga itu dapat menyuburkan tanah dan akan mensejahterakan rakyatnya, bukan? Lalu yang kedua, infrastruktur ini juga digunakan sebagai sarana rekreasi dan juga pewarisan budaya, seperti kita dapat mengadakan lomba pacu lajur loh di sekitar bendungan. Lalu pembangunan ini juga dapat dijustifikasi dengan adanya fakta bahwa Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono sudah menggalakkan program 18 bendungan untuk negeri dan dilakukan sepanjang tahun 2015 hingga 2020. Oke, mungkin tim oposisi akan berkata bahwa bendungan ini akan menimbulkan masalah baru seperti ada sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat dan juga ada masalah baru seperti menimbulkan masalah lingkungan. Tapi sadarnya bahwa bayangkan jika suatu wilayah tidak memiliki bendungan, bukankah itu akan menambah kerugian material yang lebih besar dibandingkan suatu wilayah itu mempunyai bendungan. Dan juga bentuk bendungan itu tidak hanya bendungan beton yang besar seperti Waduk Jatiluhur, tapi bisa saja kita membuat bendungan yang lebih kecil seperti pintu air, yang layaknya seperti pintu yang dapat membuka dan menutup untuk mengendalikan air. Dan itu sudah ada di Kota Tangerang sendiri, yaitu pintu air 10 yang dibangun di Sungai Cisadane. Dengan itu saya bangga menjadi tim pro dan tim pro layak memenangkan perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu argumen dari tim yang pro. Kita akan perdengarkan dari tim yang kontra dengan waktu 2 menit juga. Dimulai dari sekarang. Saya mulai dalam 3, 2, 1. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman semua, para hadirin yang saya hormati. Menurut kami, bencana alam adalah peristiwa yang tidak bisa dihindari tapi bisa kita cegah dengan berbagai macam cara. Tidak melulu hanya dengan pembangunan infrastruktur yang memakan banyak biaya dan memakan kas negara yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui saat ini, utang negara sudah melambung hingga angka yang fantastis. Dan itu bisa menyebabkan krisis ekonomi. Selain dengan pembangunan infrastruktur, kita bisa lebih mengedepankan tentang pembangunan kesadaran masyarakat yang ada di lingkungan bendungan tersebut, di lingkungan yang akan dibangun oleh bendungan tersebut. Pembangunan kesadaran ini bisa kita mulai dengan dididik lewat lingkungan keluarga, pemerintah, dan pendidik. Dan ini bisa kita capai apabila kita menggunakan lingkungan tadi sebagai tujuan awalnya. Perlu teman-teman ketahui, selain yang tadi saya sebutkan, menyebabkan krisis ekonomi, banyak sekali kasus-kasus yang sangat berdampak negatif kepada lingkungan. Mulai dari kerusakan ekosistem seperti kasus bendungan Aswan di Mesir yang mencatat bahwa adanya penurunan jumlah ikan yang secara signifikan karena jumlah makanan dan nutrisi berkurang. Serta terdapat jebolnya atau kasus jebolnya bendungan di Siberia yang mencatat 13 orang meninggal dalam kasus tersebut. Serta jebolnya bendungan di Sungai Bone di daerah Gorontalo. Dan hal ini
menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berupa bendungan tidak menjamin mengatasi banjir secara sepenuhnya. Karena bendungan tersebut memiliki kapasitas untuk menampung debit air. Apabila debit air tidak bisa ditampung, maka akan terjadi jebolnya bendungan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik. Ya, waktunya tinggal 5 detik lagi ya. Baik. Itu argumen mengenai dari tim kontra. Nah, untuk sesi yang babak yang kedua ini kalian tim pro baik tim pro dan juga kontra boleh berinstruksi. Baik, dengan waktu 2 menit 40 detik boleh dimulai dari tim pro, dimulai dari sekarang. Sebelum saya mulai, mohon untuk kepada operator, untuk timer, mohon izinkan saya maupun peserta selanjutnya untuk menghitung countdown 3, 2, 1, karena 3 detik sangat berarti untuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Oke. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk kepada argumen saya akan memberikan sanggahan kepada tim oposisi. Yang pertama, mereka tidak membawa solusi untuk permasalahan ini. Saya tidak mengerti mengapa mereka dari tadi hanya berputar-putar tanpa membawa solusi. Lalu kemudian masuk ke dalam argumentasi saya. Yang pertama, bendungan sangat efektif untuk menangani masalah banjir. Mengapa? Hal yang pertama, air dalam bendungan tersebut dapat digunakan sebagai cadangan air untuk bila ada masalah kekeringan ke depannya. Hal yang kedua, air di bendungan tersebut juga dapat didistribusikan ke daerah yang memiliki banyak persawahan, sehingga petani di sana tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menunggu hujan. Dewan juri yang terhormat, sadarilah bahwa di Dubai sana mereka sampai membuat hujan buatan. Dan saya rasa ini adalah suatu hal yang tepat untuk sampai tidak membuat hujan buatan, karena pasti pendistribusian air dari bendungan lebih murah. Lalu hal yang ketiga, kami juga akan menggalakkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dari berbagai jenjang. Baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat yang tidak bersekolah sekalipun. Karena kami sadar bahwa tidak semua masyarakat dapat mengakses edukasi yang setara. Dan kami rasa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengakses edukasi sekecil cara menanggulangi banjir. Lalu hal yang keempat, apakah kami hanya berfokus kepada bendungan saja? Oh tidak, Dewan Juri yang terhormat. Kami juga akan merevitalisasi segala saluran air yang ada. Kami juga akan merevitalisasi segala daerah resapan yang ada di ibu kota. Mohon izin, interupsi. Interupsi diterima. Tim lawan yang saya hormati, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan interupsi. Tadi yang Anda katakan bahwa dengan mengadakan edukasi, di mana edukasi di sini bukankah terdampak pada tim kontra, di mana tim kontra memiliki kesadaran dan juga memiliki pendidikan untuk penanggulangan banjir, di mana edukasi yang kami lakukan dapat ditingkatkan dalam lingkungan pendidikan, entah itu dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun pemerintah juga berhak menanggulangi permasalahan ini. Terima kasih. Baik. Edukasi tidak hanya eksklusif di sisi Anda saja, tetapi kita juga bisa meningkatkan kesadaran edukasi, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat. Jadi peningkatan edukasi akan kami lakukan juga kepada infrastruktur juga kami lakukan. Jadi edukasi tidak hanya eksklusif kepada tim Anda saja. Lalu hal yang kelima, kami juga akan membuat perusahaan-perusahaan berintensi untuk mengalokasikan dana CSR-nya untuk kepentingan lingkungan, seperti mengalokasikan dananya untuk membuat biopori. Lalu hal yang keenam, dana yang dialokasikan kepada dari Menteri PUPR untuk negara pun juga sangat besar, yaitu 125,18 triliun pada tahun 2023. Sehingga saya rasa hal ini juga merupakan hal yang tidak terlalu besar untuk pembangunan, mengingat kita tidak hanya membangun bendungan di sana-sini saja. Silakan. Oke, dari tadi tim pro menyampaikan tentang bagaimana kelebihan tentang bendungan. Bagaimana tanggapan saudara tentang kasus-kasus yang telah tadi kami sampaikan yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia sampai ada menyebabkan banjir karena jebolnya bendungan. Terima kasih. Pahami bahwa dana yang dialokasikan dari Menteri PUPR adalah 125,18 triliun dan kami rasa Menteri PUPR tidak sepicik itu untuk menjaga, untuk merevitalisasi bendungan yang sudah ada, sehingga Menteri PUPR juga bisa meminimalisir segala kecelakaan yang mungkin akan terjadi. Lalu bila kita lihat kepada tim oposisi, sepertinya mereka sangat ragu bahwa dana yang dikeluarkan akan sangat mahal. Itu tidak apa-apa karena negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Karena walaupun bendungan sudah dibangun di mana-mana, kita juga masih bisa tetap makan, kita juga masih bisa tetap tidur nyenyak, sehingga kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Oke, baik. Itu argumen dari tim yang pro. Nah, sekarang kita akan lempar ke tim yang kontra saat ini dengan waktu yang sama 2 menit 40 detik dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, mulai.
Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Dewan Juri yang saya hormati, serta tim pro yang saya banggakan. Di sini saya izin untuk memperkuat argumen, di mana dengan adanya peningkatan masyarakat melalui kesadaran dan juga pendidikan mengenai penanggulangan banjir, itu dapat memperkokoh, di mana kesadaran masyarakat ini adalah sebuah tindakan-tindakan kecil yang dapat membawa perubahan besar. Dan di mana bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Dan saya sangat setuju apabila kesadaran masyarakat ini diterapkan di dalam lingkungan. Kesadaran masyarakat ini dapat diterapkan melalui lingkungan keluarga, di mana keluarga berperan dalam mengedukasi anak-anaknya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga perlu pentingnya ditingkatkan di lingkungan pendidikan, di mana pendidik atau pengajar perlu mengajarkan dan juga mengedukasikan kepada siswanya. Seperti di TK. Di TK kita sudah diajarkan untuk diedukasi. Contohnya mengenai penanggulangan banjir, terus dampak-dampak yang terjadi akibat banjir, dan juga faktor apa saja yang menyebabkan banjir. Dan banjir ini saya rasa terjadi bukan hanya ulah faktor alam, tetapi ulah manusia. Apa jaminan yang bisa Anda berikan ketika edukasi itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro atas instruksinya. Jadi jaminan yang saya berikan apabila edukasi diterapkan tentunya akan memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Contohnya bisa kita lihat di mana ada sebuah komunitas pencinta alam di daerah Ciliwung, di mana komunitas Sang Ciliwung itu membersihkan Sungai Ciliwung, dan tentunya masyarakat tersebut memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Karena dengan menjaga lingkungan, kita akan terhindar dari banyaknya penyakit-penyakit seperti adanya penyakit paru-paru, terus juga penyakit kulit dan lain sebagainya. Jadi saya rasa pentingnya kesadaran dan juga pendidikan mengenai penanggulangan banjir itu penting sekali untuk mewujudkan tindakan-tindakan kecil dan berdampak pada perubahan besar yang sangat berarti. Dan kita bukan hanya fokus kepada infrastruktur, tetapi infrastruktur itu hanya mendorong, bukan membuat masyarakatnya sadar untuk menjaga lingkungannya. Demikian pemaparan argumen dari saya. 30 detik lagi. Sudah cukup? Ada tambahan mungkin? Sudah, baik. Oke, di babak yang kedua ini sudah selesai. Boleh tepuk tangan sekali lagi dari tim yang pro dan juga tim yang kontra. Dan di babak yang ketiga ini closing statement. Kita akan mulai dari tim yang pro, dimulai dari sekarang. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan panelis yang terhormat, sadarilah saat ini tim oposisi terus berputar-putar mengenai edukasi. Saat ini sudah banyak edukasi yang dilakukan. Tapi apa? Masih banyak banjir yang terjadi, bukan? Maka dari itu kami nyatakan infrastruktur dan edukasi sama pentingnya. Maka dari itu sebelum diadakannya infrastruktur perlu adanya edukasi. Dan edukasi tidak hanya inklusif di tim mereka, kami juga menyatakan mengenai edukasi. Selanjutnya, mengapa sisi kami lebih baik dalam membuat bendungan dan saluran air? Karena dapat meminimalisir terjadinya banjir serta tersedianya kualitas air yang baik, dan untuk mengatasi dan mengurangi krisis air yang mungkin terjadi. Karena saat ini tingkat resapan air di kota Jakarta khususnya semakin menurun. Apalagi semakin banyak orang yang memakai air tanah. Maka dari itu kita membutuhkan cadangan air untuk kedepannya. Dengan cadangan air kita bisa mendistribusikan air yang menjadi alat kemanusiaan buat kedepannya. Selain itu, air merupakan masa depan seperti yang kita tahu. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan kita menggunakan air. Salah satunya itu ada yang sedang minum? Oke, lanjut. Selanjutnya kami memiliki implikasi turunan, yaitu yang pertama untuk peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu menjadi sumber wisata, jadi pintu air 10 yang sekarang banyak didatangin oleh masyarakat sehingga menambah perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu bisa jadi tempat pacu lajur dan banyak lagi. Selain itu, distribusi air ini bisa jadi alat kemanusiaan yang sangat berpeduli lingkungan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan dan menyimpan air buat irigasi, pembangkit listrik, apalagi saat ini kita membutuhkan pembangkit listrik alternatif. Maka dari itu, saya bangga menjadi tim pemerintah dan tim pemerintah berhak untuk memenangkan pertandingan kali ini. Terima kasih banyak. Oke, baik. Itu closing statement dari tim yang pro. Kita akan lempar langsung ke tim kontra untuk closing statement dengan waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
Oke, baik. 3, 2, 1 akan dimulai. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan tim pro yang terhormat, perlu diperjelas bahwa tadi dijelaskan pembuatan bendungan adalah solusi yang tepat. Bukankah sudah banyak kejadian-kejadian bendungan yang jebol dan mengakibatkan banyaknya korban-korban jiwa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak sekali korban-korban jiwa yang sudah ada. Lalu juga, pembuatan bendungan itu juga dapat mencemarkan air, terutama air minum. Lalu juga dapat penggusuran lahan. Penggusuran lahan ini juga dapat mengurangi ekonomi yang ada di Indonesia ini sendiri. Contohnya tadi kakak sudah menyebutkan ada pintu air 10. Pintu air 10 ini juga pernah dijebol pada 21 Juli tahun 2023. Bukankah itu tidak salah satu yang tepat? Menurut tim kontra, solusi yang tepat adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat sudah mengetahui kesadaran betapa bahayanya banjir dan juga betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar, maka tidak akan terjadi lagi banjir. Seperti kita ambil contoh saja di Tangerang ini sendiri, banyak sekali bendungan-bendungan yang ada, betul? Tapi tetap saja banjir. Karena apa? Karena banyaknya sampah-sampah yang menumpuk. Itu juga tidak terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih menurun. Karena sedikitnya pendidikan yang diberikan kepada orang-orang sekitar. Oleh karena itu, betapa pentingnya jika kita mendidik atau memberitahukan atau mensosialisasikan terlebih dahulu betapa bahayanya banjir dan juga memiliki kesadaran masyarakat yang lebih penting lagi. Terima kasih. Oke, masih ada 30 detik lagi. Mau disambungkan? Boleh? Tambahan sedikit dari saya. Seperti yang kita ketahui, pisau bisa sangat bermanfaat apabila berada di tangan seorang chef dan pisau bisa menjadi sangat berbahaya apabila berada di tangan seorang pembunuh. Begitu juga dengan bendungan. Jika bendungan dibuat memakan biaya yang miliaran bahkan triliunan, apabila berada dengan kesadaran masyarakat yang rendah, maka itu akan menjadi nol besar untuk negara ini. Terima kasih. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk kedua tim, untuk tim yang pro dan kontra. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Ya itulah akhir dari sesi yang ketiga ini. Kita akan langsung lanjut sesi yang keempat. Tapi sebelumnya saya akan minta Pak Humaydi untuk berkomentar dulu untuk sesi yang ketiga ini. Silakan Pak Humaydi. Ya, terima kasih Kak Alil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema yang ketiga ini adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Jadi kalau kelompok pertama menekankan bahwasanya infrastruktur penting, sedangkan di sini adalah edukasi lebih penting ketimbang membangun. Nah sebenarnya dari dua kelompok ini sama bagusnya, debatnya sama hebatnya, tetapi mungkin ada sesuatu yang terabaikan gitu ya. Untuk solusi dua-duanya tidak terlalu mengerucut. Ya sebenarnya bendungan itu kan bisa didetailkan kembali gitu. Ya, lebih dibongkar lagi bagaimana bendungan itu berhasil mengatasi banjir dan bagaimana juga ketika ada bendungan kemudian mengakibatkan banjir itu tetap ada, ya tidak hilang gitu ya. Sementara yang di sini edukasi tapi juga masih belum gitu terbayangkan juga. Kira-kira edukasi seperti apa yang kemudian ditawarkan? Ya, ataukah membuat poster ataukah melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu ataukah langsung gitu ya mempertahankan lahan resapan. Ya, jadi solusi-solusi yang ditawarkan masih cenderung lebih abstrak gitu, belum terlalu detail. Tapi terlepas dari beberapa hal yang keterabaikan tadi, saya kira dua kelompok ini sudah menyanyikan sesuatu yang hebat dan sekali lagi membuat pusing para juri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah komentar dari Pak Humaydi dan juga berakhirnya sesi yang ketiga ini. Kita akan lanjut sesi yang keempat, tapi sebelumnya silakan boleh saling bersalaman tim pro dan kontra. Boleh tepuk tangan? Iya, boleh salaman dulu. Oke, baik boleh beri tepuk tangan untuk SMA 1 Tangerang dan juga SMA 20 Kabupaten Tangerang.